Yo, balik lagi bro. Kali ini kita bahas kapal tempur keren yang bentar lagi bakal nongkrong di armada TNI AL. Namanya KCR-70M alias kapal cepat rudal generasi terbaru. Jangan salah, ini bukan sembarang kapal, tapi fast attack craft modern yang bakal bikin lawan mikir dua kali sebelum coba macem-macem di laut kita. Tapi sebelum kita mulai ulasan ringannya, jangan lupa di subscribe channel ini ya bro. Sejarah singkat. Indonesia sebenarnya udah lama punya KCR, kayak KCR 40 sama KCR 60M buatan lokal di PT PAL. Tapi makin kesini kebutuhan TNI AL makin gede. Laut kita luas banget bro, dari Sabang sampai Merauke. Nah makanya tahun 2023-2024 Indo tekan kontrak sama galangan kapal Turki Sevin Shipyard buat bikin 2 unit KCR 70M. Kontrak jalan, dan setelah proses pemotongan baja pertama atau steel cutting yang dilakukan pada 30 Oktober 2024, di tahun 2025 ini udah ada upacara keel-laying alias peletakan lunas buat 2 kapal itu. Jadi sekarang lagi fase pembangunan, targetnya siap operasional sekitar 2028. Fitur dan spesifikasi. Jadi apa sih yang bikin KCR 70M beda dari pendahulunya? Pertama, ukurannya lebih bongsor, panjang sekitar 70 meter, bobot mendekati 900 ton, lebih stabil di laut lepas, lebih tahan banting. Kedua, desainnya stealthy alias jejak radar kecil, lawan susah ngelok kapal ini. Ketiga, endurance lebih lama, bisa berlayar jauh tanpa harus sering balik pangkalan. Jadi cocok banget buat patroli di Samudra Hindia atau Laut Natuna yang ganas itu. Persenjataan, bagian paling seru nih bro, senjata. KCR 70M bakal dipersenjatai rudal anti kapal ATM-ACA buatan Turki. Jangkauannya lebih dari 220 km, 2 kali lipat lebih jauh dari rudal C705 yang dipakai KCR 60M. Jadi bisa nembak dari lawan jarak aman banget. Di dek depan ada meriam utama kaliber 76 mm buat nembakin target permukaan maupun udara jarak dekat. Terus ada CIWS alias Close-in Weapon System, semacam senjata gatling buat nangkis rudal atau serangan udara yang udah dekat. Gak cuma itu, kapal ini juga siap dipasang sistem rudal pertahanan udara jarak pendek kalau ke depan TNI AL butuh upgrade. Teknologi dan elektronik. Radar 3D modern, combat management system canggih, dan elektronik standar NATO bikin KCR 70M gampang diintegrasiin sama armada kapal barat. Bahkan sistem propulsi dari Kongsberg Norwegia udah dikontrak buat kasih tenaga dan manuver yang lebih efisien. Jadi nggak cuma ngebut, tapi juga lincah di laut. Keunggulan. Kalau dibandingin sama KCR 60M buatan PT PAL, jelas KCR 70M lebih modern. Rudalnya lebih jauh dan lebih ngeri. Kapalnya lebih gede, lebih kuat buat laut lepas. Sistem stealth lebih bagus. Plus, siap tempur dengan teknologi generasi terbaru. Intinya, KCR 70M ini upgrade besar-besaran buat TNI AL di kategori kapal cepat rudal. Perkiraan penempatan dan nomor lambung. Karena belum diumumkan secara resmi, gue bisa prediksi berdasarkan pola yang sudah dipakai TNI AL. Biasanya kapal cepat rudal atau KCR atau SATCAT, Satuan Kapal Cepat, memakai nomor lambung di seri dengan angka 6 di depan menunjukkan kapal milik SATCAT. Karena ini kapal baru dan kelas lebih besar dan modern, kemungkinan nomor lambungnya akan mengikuti urutan kapal KCR terbaru. Untuk pangkalan atau koarmada, bisa ditempatkan di Koarmada Barat atau Koarmada 2 atau Koarmada Timur, tergantung alokasi strategis laut. Karena Laut Indonesia Barat dan Utara, Natuna, Laut Cina Selatan makin panas, ada kemungkinan 1 unit ditempatkan di Barat atau Utara. Bisa juga 1 unit di Koarmada Timur supaya coverage di kawasan Timur, Papua, Laut Sulawesi makin kuat. Update terbaru. Sampai September 2025 ini kapal masih dibangun di Turki. 2 unit udah resmi masuk tahap konstruksi, rudalnya udah diorder dari Roketsan, sistem propulsi dikasih Kongsberg, dan semua lagi disiapin. Jadi walaupun belum nongkrong di dermaga TNI AL, progresnya jalan terus. Kalau sesuai jadwal, tahun 2028 udah bisa kita lihat benar-benar aktif patroli. Jadi bro, itulah KCR 70M, kapal cepat rudal modern yang bakal bikin TNI AL makin sangar di lautan. Dari desain stealth, rudal jarak jauh ATM-ACA, sampai teknologi kelas dunia, semuanya bikin kapal ini jadi game changer. Tinggal tunggu beberapa tahun lagi sebelum benar-benar bisa kita lihat berlayar dengan Garuda di lambungnya. Gokil banget kan?
Dan menurut lo, kira-kira KCR-70M ini nanti bakal dapat nomor lambung berapa dan bakal ditempatin di pangkalan mana duluan? Apakah di Ko Armada Barat buat jagain Natuna, atau di Ko Armada Timur biar makin kuat di Laut Pasifik? Drop jawaban lo di kolom komentar ya bro. Dan pastiin subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan update seru lainnya seputar alutsista, teknologi militer, dan dunia pertahanan. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out. Hobi Lucky Channel.